Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat akademi semuanya. Kembali bersama saya Rusli Channel. Sahabat akademis, Rusli Channel diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan dengan jurusan pendidikan agama Islam pasca sarjana Unpas Bengkulu semester 1. Sahabat akademis, pada season kali ini saya akan menjelaskan perkembangan pendidikan dalam catatan sejarah Islam. Mari kita lihat, sahabat akademis, mari kita lihat bagaimana perkembangan pendidikan di dalam catatan sejarah Islam. Kita lihat dari awal. Perkembangan pendidikan di awal atau mulanya sebagai dasarnya adalah dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1 sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Allah suruh Nabi Muhammad SAW membaca. Berlanjut, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk membaca. Membaca itu merupakan pendidikan. Kalau kita lihat perkembangannya dari dahulu masa Rasulullah sampai hari ini, perkembangan pendidikan itu sangat pesat sekali. Untuk merealisasikan pendidikan itu pada masa Rasulullah, pada awal-awalnya dulu, ada beberapa media yang digunakan atau ada beberapa tempat yang digunakan. Lembaga-lembaga pendidikan pertama di dunia kita kenal yang cukup informal, yakni masjid. Pada waktu itu, masjid merupakan sarana untuk mengajar. Ulama-ulama dulu mengajarkan atau memberikan pendidikan bertempat di masjid. Kita lihat Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ketiga masjid inilah pada mulanya dilakukan pendidikan itu sendiri. Sahabat akademis, namun seiring berjalannya waktu, pendidikan itu, manusia waktu itu berpikir, setelah masjid, dia ciptakan sekolah-sekolah dasar waktu itu. Di mana kita lihat sejarah sekolah-sekolah dasar itu sejak tahun 900-an. Pada waktu itu metodenya disebut dengan maktab. Maktab itu merupakan suatu metode pendidikan yang dilakukan pada tahun 900-an. Setelah tempat pendidikan itu di masjid. Pada tahun 1100-an, pendidikan itu berkembang sudah menjadi madrasah, atau kita kenal madrasah dapat dianggap universitas modern sejak itu. Nah, madrasah inilah merupakan tempat perkembangan tempat mendidik atau lembaga pendidikan yang waktu itu dilakukan oleh para ulama dan para kiai untuk melaksanakan pendidikan itu sendiri. Mendidik merupakan suatu kewajiban bagi seorang laki-laki maupun seorang wanita. Seiring dengan itu, menuntut ilmu merupakan wajib bagi laki-laki dan wanita. Mari kita lihat bagaimana peran dari wanita atau perempuan dalam dunia pendidikan.
wanita mempunyai peran utama untuk mendukung pendidikan. Apakah ada contohnya? Contohnya adalah yang pertama, wanita sanggup mendirikan Universitas Al-Qarawin berdiri pada tahun 859 Masehi. Wanita yang mendirikan adalah Fatimah Al-Fihri. Bukti yang kedua, ada juga wanita yang berperan banyak menyumbangkan dana untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, yaitu Zubaidah. Kemudian ada juga pada tahun 1174 sampai 1260 Masehi, ada juga wanita membangun 26 warisan, mengembangkan atau meninggalkan 26 warisan keagamaan yang dibangunnya oleh wanita tersebut, seperti madrasah, masjid, dan monumen-monumen keagamaan lainnya. Dari beberapa contoh itu di atas, maka wanita juga mempunyai peran penting untuk mendukung pendidikan itu sendiri. Mulai dari masjid, menjadi maktab, menjadi madrasah, peran pendidikan itu sangat baik. Perkembangan pendidikan itu sangat baik dari dulu sampai sekarang. Sejarah Islam pun mengatakan, mencatat bahwa pendidikan sangat banyak perkembangannya dari dulu sampai sekarang. Demikianlah presentasi pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.